Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu guru SD Negeri 75 Kluy yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya untuk menyampaikan beberapa materi yang disesuaikan juga dengan IKM ya, bahwasanya kita kan sekarang sudah kurikulum merdeka ya Ibu. Jadi ada kaitannya dengan materi saya yang akan saya sampaikan dari pendidikan saya selaku CDP mengenai yang pertama pendidikan diferensiasi dan yang kedua adalah tentang pendidikan sosial dan emosional. Baik, yang pertama mengenai pendidikan berdiferensiasi saya akan jelaskan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Baik, pengertiannya terlebih dahulu, pembelajaran diferensiasi itu merupakan pembelajaran dengan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi selama ini kan kita melakukan pembelajaran menganggap bahwa murid-murid kita itu kita menganggap punya kemampuan yang sama. Tapi pada dasarnya sebetulnya satu anak dengan anak yang lainnya memiliki potensi yang berbeda-beda. Kenapa dikatakan demikian? Kalau dilihat dari gaya belajarnya pun ada anak-anak yang bisa dengan melihat ingat dengan sekali lihat, ya, dengan sekali yang melihat materi langsung ingat. Kemudian ada anak juga yang melihat dia tidak bisa, tapi dengan gurunya menjelaskan apa yang dia dengar dia paham. Kemudian yang ketiga kalinya ada yang anak itu suka aktif bergerak ya, banyak sekali anak-anak contohnya di kelas-kelas kita ya Bapak ya Ibu ya. Ketika mereka bergerak ya itulah mereka gitu, berarti mereka termasuk dalam kinestetik, memang belajarnya dalam kategori untuk bergerak. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar. Siswa melalui asesmen awal berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yang mencakup konten, proses, produk. Mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas, melakukan penilaian berkelanjutan. Jadi kan kita sudah biasa dalam pembelajaran sehari-hari menentukan pembelajaran itu disesuaikan dengan tujuan. Kalau kita mengajar udah pasti punya tujuan, benar? Ya. Jadi setelah kita punya tujuan, kita menganalisis kebutuhan murid. Jadi kalau saya sendiri menganalisis kebutuhan murid itu bisa saya tampilkan gambar, misalnya asesmen diagnostik ya bisa juga. Tapi biasanya saya tampilkan gambar seperti ini. Ada gambar animasi bersepeda. Kalau bersepeda itu kan berarti gerak, ya. Terus ada juga yang menyanyi. Nah kalau menyanyi itu kan berarti dia pendengaran ya, berarti dia bersifat pembelajaran itu audio. Kemudian ada juga yang suka olahraga. Nah ketika anaknya suka olahraga berarti dia masuk dalam kategori kinestetik. Jadi strategi pembelajarannya itu adalah dikelompok-kelompokkan. Nah kemudian diberi konten. Terkait konten di strategi diferensiasi, konten itu Ibu bisa mencakup seperti yang saya tayangkan ini. Ini bersifat visual karena kita melihat. Kemudian kalau misalnya anak-anak dengan keterampilan dia audio, biasanya saya juga menghadirkan suatu cerita, tapi anak-anak itu cuma mendengarkan saja. Jadi anak-anak itu hanya mendengarkan. Kemudian kalau untuk yang kinestetik, saya tempelkan beberapa artikel atau gambar di pojok-pojok kelas. Jadi anak-anak itu bergerak untuk membaca artikel-artikel yang ada di kelas yang sudah saya sajikan seperti itu. Kemudian menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi untuk konten, proses, dan produk. Jadi di sini ada konten-konten yang sudah saya sebutkan tadi. Konten itu bisa berupa buku, bisa berupa artikel atau komik sekalipun. Kemudian video, kemudian suara pun itu bisa menjadi konten. Kemudian di proses itu bagaimana proses itu terjadi. Kalau saya kan 3 kelompok dalam kelas itu 3 kelompok, langsung audio, visual, dan kinestetik. Langsung saya kelompokkan, saya berikan konten yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kemudian terkait produk itu bukan berarti hasil prakarya, bisa juga hasil pemikiran atau dibuat mind mapping, disesuaikan juga dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi kalau untuk yang anak itu kan punya kemampuan
sedang, lumayan, kemudian kemampuannya tinggi. Jadi disesuaikan dengan itu. Kalau misalnya dia membuat mind mapping yang kemampuannya sedang, itu disuruh membuat mind mapping saja. Kemudian yang sedang diberi penjelasan. Kemudian yang tinggi diberi penjelasan yang bersifat deskriptif, lebih terperinci lagi. Perhatikan semuanya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara yang pertama, kita mengecek kesiapan murid. Murid itu siap atau tidaknya untuk belajar. Ya. Kemudian minat siswa. Tentunya satu siswa dengan siswa lainnya memiliki minat yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Kita pun selaku pengajar juga memiliki minat yang berbeda terhadap sesuatu. Kemudian profil belajar. Profil belajar murid ini dapat kita lihat dari segi latar belakang. Latar belakang murid itu, apakah murid itu dari keluarga yang seperti apa. Kalau misalnya dia dari keluarga yang mampu, dipenuhi dengan banyak fasilitas, sudah pasti kemampuan berpikirnya pun ya terarah seperti itu. Tapi kalau beda dengan yang latar belakang misalnya dari keluarga yang kurang mampu gitu, sudah pasti pikiran anak itu kemana-mana, bagaimana cara membantu ibu, mungkin mereka bersama. Jadi kita juga harus bisa memahami profil belajar murid dari segi latar belakang. Kemudian dari gaya belajar, tadi gaya belajar sudah kita singgung dari segi audio, pendengaran, visual, penglihatan, dan kinestetik berdasarkan. Nah, kalau misalnya kinestetik itu dalam pembelajaran matematika, gimana kira-kira Bu? Kalau misalnya kinestetik dalam pembelajaran matematika, anak itu harus bergerak. Coba kalau misalnya dikaitkan dengan materi. Misalnya kita menjelaskan, terus kita kasih soal, kita Iya. suruh maju ke depan, itu bisa. Bisa. Terus gini, kalau misalnya kita belajar matematika nih ya, tentang garis bilangan. Maka kalau garis bilangan itu kan ke kanan dia positif, ke kiri negatif. Ya, kan kalau misalnya kita terangkan dengan pembelajaran positif 2, maka bisa 2 langkah ke kanan. Iya. Ya, benar ya. Terus kalau misalnya negatif 3, Langkah ke kiri. 2 langkah ke kiri. Anak disuruh berjalan ke Kiri. pakai garis bilangan yang besar. Itu contoh kinestetik. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan pembelajaran yang lainnya, bukan hanya matematika, yaitu kalau yang saya terapkan, saya tempel di sudut-sudut kelas berupa display gitu, display berupa bacaan ataupun gambar. Jadi anak-anak yang kebutuhannya itu kinestetik bergerak, membaca dengan bergerak. Jadi lebih terfokus bagi anak-anak yang kebutuhannya kinestetik. Kemudian di sini dibahas lagi tentang konten, proses, dan produk. Tadi sudah saya jelaskan. Nanti akan saya sajikan juga ini Ibu, RPP yang berdiferensiasi. Jadi kan sekarang kita dituntut nih untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya, karena kan sekarang IKM itu berprinsip sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Jadi bukan berarti kita takut sama murid gitu, tapi memang kita benar-benar harus memenuhi kebutuhan belajar mereka yang beragam. Tugas kita semakin berat, semakin berat, semakin berat. Nah, kemudian saya lanjutkan di pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini ya, pembelajaran emosional itu terkait juga dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi, apa yang ibu-ibu pikirkan ketika saya mengatakan tentang sosial terus emosional? Terkait apa? Sosial, emosional. Sosial, kerjasamanya, misalnya emosionalnya itu nggak marah-marah. Oh iya, Ya, betul. tingkat emosi. Tingkat emosi. Jadi pembelajaran sosial itu kan bagaimana kita bisa berhubungan positif dengan orang lain ya. Ibu Priska benar kayak gitu ya Ibu ya. Bagaimana kita bisa berhubungan positif
emosional itu bisa marah, bisa nangis, bisa kecewa, bisa sedih, gitu kan. Banyak sekali sebenarnya yang kategori dari segi emosional. Ketika yang kita rasakan, kita kan sebagai pendidik sering terpancing ya untuk ketika pembelajaran ada anak yang ribut, emosi kita seketika meledak gitu ya. Tapi ketika kita akan melanjutkan untuk pembelajaran, kira-kira terganggu nggak? Kayaknya masih di hati kita, di hati kita tuh masih ada yang mengganjal gitu, mengganggu ya. Nah, di sini saya pun belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, dikatakan bahwasannya kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi kita berkolaborasi. Saya dengan murid-murid berkolaborasi untuk untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Saya dengan ibu semuanya juga kolaboratif untuk mengajarkan ibu-ibu semua untuk memberitahu bahwasannya ini loh pembelajaran sosial emosional yang harus kita terapkan ketika pembelajaran di kelas. Nah, berlaku juga sosial emosional itu juga berlaku untuk diri kita sendiri. Ada teknik-tekniknya nanti akan kita pelajari ya. Nah, di sini PSE diterapkan agar warga sekolah mampu maupun komunitas dapat memahami, menghayati, mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, memahami, menghayati, mengelola emosi. Kalau di kelas saya sudah saya terapkan Ibu. Saya buat satu lembar seperti papan itu, saya kasih nama anak-anak. Nanti anak-anak itu mendeteksi emosi mereka ketika pagi hari. Jadi mereka itu memasukkan emosi mereka ada di mana. Ada namanya, misalnya ada namanya alam. Alam itu masukkan di emosi marah. Kemarin saya ada analisis juga. Alam kenapa marah? Saya tanya. Jadi kita lebih tahu emosi anak. Jadi dia menjelaskan, anak-anak itu menjelaskan dalam posisi apa mereka. Ada juga yang sedih kenapa ketika saya tanya, ternyata anak itu rindu sama ibunya, ibunya gak pulang-pulang. Banyak sekali sebenarnya manfaatnya ya untuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi diri kita bisa memanajemen diri kita sendiri nih Bu. Begitu juga dengan murid-murid kita. Kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Penting nggak menurut Ibu semua empati? Empati itu penting atau tidak? Penting ya. Orang pintar tidak berempati. Jadi contohnya kayak seperti pembuat bom atom, ya. Seperti pembuat bom atom itu dalam artian kata pintar. Sudah pasti orang yang membuat bom atom itu pintar, tapi dia tidak berempati. Dia tidak segan-segan untuk apa tujuannya kan memang untuk diledakkan, untuk merusak gitu kan. Itu tidak berempati. Jadi pintar tidak diiringi dengan empati itu menurut saya pribadi salah. Jadi bagaimana caranya kita saat ini di pendidikan dasar ini mengembangkan rasa empati kita kepada anak-anak. Anak-anak pun harus bisa berempati. Contoh sederhana empati anak-anak yang bisa diterapkan mereka dengan sesama temannya. Ketika ada temannya yang sakit, maka kita mengarahkan harus menjenguk. Kemudian kita iuran tuh buat bawa buah tangan tuh buat ngejenguk gitu kan, beli buah atau makanan apapun ya buat orang sakit. Pasti yang sakit terhibur kalau kita jenguk. Nah, dari membangun empati yang kecil, maka lama-lama empati yang besar pun akan muncul sendiri dari dalam hati. Kemudian membangun mempertahankan hubungan positif. Jadi keterampilan berelasi. Bagaimana caranya satu anak dengan anak lainnya itu bisa hidup berdampingan, berelasi. Kalau misalnya dalam pembelajaran itu diintegrasikan, pembelajarannya itu berkelompok, kemudian kelompok lain bisa memberi penghargaan kepada anak-anak yang sudah berani tampil maju ke depan. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Gimana caranya anak bisa mengambil suatu keputusan tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada mindfulness, selanjutnya kesadaran penuh. Mindfulness diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi atau saat sekarang. Untuk melakukan mindfulness dapat dilakukan dengan teknik stop nih. Teknik stop ini Bu
deep breath, tarik nafas perlahan dan hembuskan. Observer, rasakan ke dalam pikiran. Proceed, lanjutkan kegiatan. Nah, teknik ini bisa kita pakai juga pada saat pembelajaran. Misalnya, pada saat anak-anak itu sudah tidak kondusif keadaannya, maka kita bisa lakukan teknik mindfulness ini dengan teknik stop. Coba kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, saya mau mempraktekkannya sekarang. Bapak Ibu, ibu-ibu ini menjadi murid ya misalnya. Saya yang memberikan aba-aba. Baik, kita mulai. Ibu-ibu semuanya silakan duduk senyaman mungkin menurut yang ibu inginkan ya. Pokoknya yang senyaman mungkin menurut ibu. Baik, hentikan semua sejenak aktivitas. Tarik nafas. Saya hitung ya, hitungan nafas itu sampai 3. Kemudian kita hembuskan perlahan juga di hitungan ketiga. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas, mata ditutup. 1, 2, 3, hembuskan. Sambil dipikirkan apa yang menjadi masalah itu dilepas. Kemudian pundak-pundak semua direlaksasi. Diambil nafas lagi. 1, 2, 3. Hirup yang dalam. Hembuskan lagi. 1, 2, 3. Nah, baik. Silakan dibuka matanya. Nah, kalau misalnya kita melakukan praktik seperti itu, dirasa akan membuat anak-anak fokus kembali dan membuat saya pun pribadi kalau melakukan teknik stop itu bisa langsung tenang. Kemudian setelah selesai prosesnya, lanjutkan kegiatan kita. Itu yang dimaksud dengan teknik stop. Stop ya, berhenti sejenak, take a breath, tarik nafas, kemudian dia mengobservasi apa yang dirasakan ketika kita menarik nafas. Nah, kemudian proceed. Kalau udah bisa dilanjutkan, udah tenang, kita lanjutkan lagi ke kegiatan. Ini menurut teknik stop ya dalam KSE atau PSE. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, kesejahteraan psikologis atau well-being dapat mewujudkan hingga tercipta rasa aman, nyaman, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Future Dewantara, yakni agar pendidikan dapat membentuk kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi Ibu, sekarang ini mungkin banyak sekali kasus bully, ya. Kasus bully itu kira-kira berbahaya atau tidak? Ya, kasus bully itu berbahaya. Jadi gimana caranya di sekolah kita bisa menghilangkan kebiasaan bully untuk mencapai suatu kondisi. Nah, kondisi itu disebut well-being, kesejahteraan psikologis. Di mana siswa itu bisa mendapatkan kesejahteraan psikologis itu apabila antara teman satu dengan teman yang satu lainnya itu harmonis, tidak bertengkar, tidak saling membuli. Jadi kasus kita kan di sekolah ini seringkali anak itu mengaduk-aduk gitu ya, anak-anaknya itu kan bully kan, yang mereka membuli orang tuanya lah, yang membuli kakaknya lah, entah fisiknya, seperti itu kan harus dihindarkan. Kemudian di antara dewan guru juga nih, kita tuh sebaiknya tuh gimana ya, tidak merasa bersaing gitu satu sama lain ya. Jadi sama-sama kalau misalnya kita kerja bareng seperti itu. Jadi tidak ada satu antara yang lainnya itu ada kecemburuan sosial, sehingga di satu menggebu-gebu untuk terus cari muka gitu ya, kalau yang kita lihat sekarang ini. Jadi statusnya anak-anak pun harus memiliki kesetaraan ini. Jadi orang tuanya kalau misalnya mereka tidak bersaing nih, tapi bisa disebut juga kalau misalnya tidak bersaing itu bisa saling mengajarkan. Kalau misalnya bersaing, orang tua di rumah pun terkadang kadang anak yang lebih pintar dari anak dia tidak suka ya dengan anak itu, jadinya dengan anak yang lebih pintar itu nggak suka. Jadi itu yang harus kita hindari saat ini. Jadi bagaimana adanya kesetaraan, adanya kesejahteraan psikologis di komunitas sekolah kita. Jadi tercipta komunitas sekolah kita yang bersifat well-being. Well-being itu lagi keren banget namanya well-being. Berarti sekolahnya harmonis, sejahtera secara psikologis ya. Baik, selanjutnya melalui pembelajaran sosial dan emosional yang
ingat nggak ibu-ibu karakter profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, kemudian apa lagi? Ya nanti diingat lagi ada 6. Lupa. Iya lupa itu. Melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dengan dapat menerapkan budaya positif atas kesadaran. Nih ibu-ibu, kita itu kalau misalnya kita itu biar tenang, emosinya mereda, itu kan tadi udah saya jabarkan tentang mindfulness. Nah, tapi bukan hanya sekedar mindfulness. Kegiatan untuk meredam emosi itu ada banyak. Tergantung apa yang kita sukai. Misalnya ada yang suka yoga, maka yoga bisa menenangkan pikiran. Atau minum secangkir teh atau kopi di pagi hari kan bisa meredam juga, membuat tenang. Atau misalnya ada yang suka nyanyi, kayaknya ibu banyak yang suka nyanyi. Bu Erma suka nyanyi, suka joget, suka tapi nggak bisa. Tuh ya, jadi bukan hanya teknik stop, jadi kegiatan yang kita sukai pun bisa jadi teknik mindfulness. Dan sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan ya? Gimana? Ada yang mau nanya? Gak ada? Kalau misalnya nggak ada, saya lanjut ya. Melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, guru dapat menggunakan beberapa teknik, yaitu mengidentifikasi perasaan. Nah, identifikasi perasaan tuh yang kayak saya lakukan di kelas tuh Bu, yang pakai emoji, anak-anak tuh disuruh nempatin di mana sih emosi mereka, gitu kan. Jadi ketahuan tuh anak-anak tuh sudah merasakan apa. Jadi pembelajaran itu bisa dilanjut setelah kita identifikasi, kemudian kita tanya, kita berai gitu ya. Biasanya kan anak-anak kalau curhat itu lega. Jangan kan anak-anak, kita pun kalau curhat. Kemudian identifikasi emosi dengan bermain peran. Jadi dalam pembelajaran ya, kita bisa bermain peran ya. Misalnya ada yang menjadi tokoh pemarah, ada yang menjadi tokoh ramah, ceria, itu kan bisa diidentifikasi. Nah, dengan demikian guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi dan mewujudkan merdeka belajar. Keluar ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Ada 5 kompetensi dalam KSN ibu-ibu. Yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu terdiri dari kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh dari kesadaran diri dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan aset dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi di dalam diri. Itu untuk kesadaran diri. Jadi bagaimana setelah pembelajaran PSE ini kita pelajari, kita itu bisa mengembangkan kompetensi kesadaran diri. Jadi kita mampu menganalisis diri kita sendiri sedang berada di tingkat emosi seperti apa, dan bahkan peserta didik pun harus kita identifikasi ya perasaan mereka pada saat Kemudian yang kedua ada manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan aspirasi. Contoh manajemen diri adalah mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres yang kemudian menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Jadi manajemen diri, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita sendiri. Mungkin nggak kalau misalnya kita emosi dengan anak, kemudian emosi terus diteruskan berlarut-larut dari pagi sampai pulang. Mungkin nggak kayak gitu. Gimana Bu Ria?
Pintar sih kalau lagi moodnya benar-benar lagi stres. Nah, kalau misalnya Bu Ria beranggapan demikian tuh tadi ya tekniknya yang kita harus bisa meredam Bu Ria, jangan dibiarkan baru kita jadi korban dengan emosi kita. Kemudian mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres. Tadi sudah saya jabarkan juga teknik pengelolaan stres ya, bisa teknik stop, bisa juga dengan apapun yang kita sukai, bisa berhenti sejenak deh. Tuh, berhenti sejenak, tuh, minum teh dulu, baru lanjut lagi, atau berhenti sejenak. Kalau yang suka senang dulu gitu kan. Iya. Biar keluar ya. Kan kalau emosi itu berarti ada hormon ya. Jadi hormonnya biar lepas dulu gitu. Kemudian menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Selanjutnya kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Contoh kesadaran sosial. Pertama, mempertimbangkan pandangan. Yang kedua, mengakui kemampuan untuk perbuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa belas kasih. Nih, kesadaran sosial nih ibu-ibu. Seringkali kalau orang itu kan punya, misalnya saya pun gini, oh, Ibu Erma itu luar biasa. Apa ya? Dari segi pembelajaran, oke. Kemudian rasa empatinya untuk menolong orang lain itu luar biasa, gitu ya. Nah itu yang gimana caranya Bu? Caranya ibu itu ditularkan juga untuk orang lain, seperti itu. Kalau saya nganggapnya Bu Erma itu oke banget, gitu kan? Emang iya. Gimana caranya? Termasuk saya pun bisa, gitu kayak ibu, gitu. Kemudian mengakui kemampuan kekuatan orang lain. Jadi ada beberapa contoh orang, misalnya kan ada ya Bu yang tidak menerima kalau orang itu lebih dari kita gitu. Nah, gimana caranya? Ya, Bu udah ya, Ibu udah ketawa. Tahu ya, iya. Ada. Nah, gimana caranya kan biar itu kan tidak berkelanjutan gitu ya. Biar orang-orang itu kan sadar bahwasanya di atas langit itu kan ada langit. Jadi bukan cuma dirinya yang berpotensi, tapi banyak orang yang berpotensi. Kemudian mendemonstrasikan empati. Nah, empati tadi yang sudah saya jelaskan, untuk diri kita sendiri pun misalnya untuk menolong sesama teman itu kan udah empati. Gimana caranya anak juga diajarkan untuk berempati. Kemarin saya dapat kasus nih Bu, ada anak-anak di kelas saya itu dia ngata-ngatain satu anak lain bahwasanya anak tersebut tidak ada ibu, bahkan ayahnya udah nggak ada, padahal ibunya pun ada, ibunya lagi bekerja di luar negeri, ayahnya memang ada juga. Nah tapi anak-anak itu membuli gitu, oh bapaknya udah nggak ada gitu. Nah saya tanya dengan yang membuli ya, ternyata yang membuli ibunya sudah tidak ada, meninggal. Itu kan rasa empati mereka nggak ada ya. Saya tanya, ibu kalian ada? Nggak ada Bu, mana? Nggak ada. Terus kenapa kalian ngata-ngatain orang? Kalian tahu dan paham sendiri bahwasanya hidup tidak enak sama sekali. Iya Bu, benar nggak enak ya. Kenapa ngata-ngatain orang? Ya kan main-mainan. Disitulah ya main-main jadi bencana seperti itu. Dia tidak sadar diri bahwa dirinya pun kekurangan kasih sayang gitu, atas kasih sayang seorang ibu. Nah dari sinilah, dari kasus-kasus sederhana yang kita temui dari diri siswa, kita bisa mengembangkan pendidikan sosial emosional untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional anak-anak didik kita nih ibu-ibu. Kita lanjut ya. Nah dari kesadaran sosial ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya? Ada yang mau ditanyain? Ibu Priska gimana? Cukup Ibu Priska. Kemampuan berelasi. Nah, keterampilan berelasi kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi hubungan positif, memperlihatkan potensi kebudayaan. Kalau kemampuan berelasi itu kan berarti ada kaitannya juga dengan empati ya. Terus ada juga hubungannya dengan kesadaran sosial. Kalau kita berelasi dengan orang lain, apakah orang lain itu suka kalau misalnya kita tuh membagus-baguskan diri kita sendiri? Oh saya nih gini gitu, saya lebih bagus loh dari orang-orang. Pasti risih ya, benar nggak Bu? Iya. Pasti risih ketika kemampuan berelasi itu didominasi gitu, didominasi oleh seseorang. Pasti risih. Jadi gimana
kemampuan berelasi itu juga kita kaitkan dengan empati, kemudian kesadaran sosial gitu. Oh, sadar diri sih bahwasanya saya itu ya sama dia ya mungkin lebih baik dia gitu daripada dia gitu kan. Jadi ketika kita berelasi dengan orang lain pun akan nyaman. Berbeda dengan sebaliknya ya. Nah, ini mindfulness yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini penerapan KSE di kelas dan di sekolah. Di kelas, pengajaran eksplisit, menumbuhkan KSE dengan cara sesuai responsif terhadap perkembangan budaya. Pembelajaran akademik terintegrasi, mengintegrasikan KSE dalam tujuan mencapai pembelajaran. Yang ketiga, pelibatan dan suara murid dalam pembuatan keputusan keyakinan kelas. Nih, ibu-ibu, kalau di kelas saya, pengajaran eksplisit untuk menumbuhkan KSE dengan cara yang sesuai dan responsif terhadap perkembangan budaya itu sudah saya terapkan. Kemudian untuk yang akademik terintegrasi sudah saya terapkan. Saya kemarin mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan keterampilan menyimak nih. Saya bacakan suatu cerita dengan anak-anak, mereka mendengarkan dengan baik dan mereka menganalisis emosi apa yang ada di cerita tersebut. Jadi kan masih juga untuk perkembangan mereka bahwasanya kalau misalnya kita bersifat seperti tokoh untuk marah-marah itu nggak baik karena ada dampaknya seperti itu. Terus juga kalau misalnya kita bersifat suka bohong gitu, nggak baik juga, ada dampaknya juga untuk diri kita sendiri, jadi kehilangan kepercayaan dari orang lain seperti itu. Kemudian pelibatan suara murid pembuatan keputusan keyakinan kelas. Kan udah kita bahas ya Bu Erma sebelumnya ya, Ibu lihat kebetulan masih cuti, kita udah belajar tentang budaya positif, pembuatan ini juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya ulang ya Bu ya, kesepakatan antara guru dengan murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi bukan kita yang membuat, tapi murid-murid juga ikut terlibat. Jadi mereka itu menghadirkan untuk membangun motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Bahwasanya oh iya, itu kan saya yang mengajukan gitu, berarti saya harus mentaati gitu, bukan dari guru saya. Gitu. Kemudian di sekolah, menciptakan iklim sekolah yang mendukung dan dalam upaya menemukan hubungan dengan komunitas. Berfokus pada KST, PTK untuk membangkitkan kompetensi sosial emosional budaya mereka sendiri, kebijakan yang mendukung jelas, restoratif sesuai dengan perkembangan anak, dukungan terintegrasi berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Nah, baik, nanti saya tunjukin Ibu mengenai satu lagi ya. Kalau misalnya dia yang terintegrasi nih, pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan diferensiasi juga, saya tunjukin ya Ibu RTP-nya. Nanti saya bagikan ke ibu-ibu semua supaya lebih jelas. Nah, di sini yang lembar pertama itu ada analisis pemetaan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa yang kata saya tadi, visual kah, audio kah, dan kinestetika. Udah saya ini nanti kita adakan kalau misalnya ibu nggak mau nanti saya cingin begitu, maksudnya nanti ibu tanya saya bisa jawab, kita tanya jawab sharing ya, sharing. Nah, ini merupakan bentuk yang diintegrasikan, nanti akan saya bagikan ke ibu-ibu semua supaya bisa diterapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Baik, terima kasih ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ya untuk murid-murid kita, supaya murid-murid kita menjadi orang-orang yang tumbuh dengan kompetensinya masing-masing dan sekolah kita menjadi sekolah yang well-being ya, memiliki kesejahteraan sosial, nyaman dan aman bagi semua pihak yang ada di dalam sekolah kita. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya jelaskan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disediakan. Coba ibu mau lihat terlebih dahulu. Wow, di emoji senang ini banyak sekali ya. Ada Priska, Safira, Derli, Akbar, Berliana, Ariel, Ramadhani, Alvan Dwi Anugrah, Gian Gani, Alamsyah, Alvin Novel. Satu orang, ibu minta satu orang untuk menjelaskan perasaan senang apa sih yang sudah kalian rasakan. Di sini ibu ambil ya. Mana ini ya? Siapa ya? Baik. Rizka aja deh. Rizka, kamu bisa menjelaskan apa sih perasaan yang kamu rasakan hari ini? Senang. Oke, senangnya kenapa? Ketika kamu tadi habis datang dari sekolah, dari rumah ke sekolah, perasaan senang apa yang kamu rasakan? Senang. Oke deh. Kemudian ada emoji lagi yang sedih nih. Ini siapa ini? Ada Cindy dan Regina. Cindy, kenapa kamu merasa sedih? Ibu, masya Allah. Ibunya Cindy kemana, nak? Ibu. Kemudian ada yang merasa bingung nih. Akhirnya mau ini. Kenapa kamu merasa bingung? Karena saya nggak hafal itu saya nggak hafal Singapura. Oh, gitu. Jadi Ami ada kegiatan, mau ada kegiatan tentang pramuka, Singapura tapi nggak hafal-hafal. Terus berusaha lagi nanti bisa hafal. Pasti bisa. Yakin dalam diri pasti bisa. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang bahasa Indonesia, menyimak ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menyimak diharapkan kalian dapat menganalisis karakter atau perasaan yang dirasakan oleh tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Baik, sebelum memulai pembelajaran, untuk memfokuskan kalian seperti biasa, kita akan mengadakan tepuk ya. Tepuk, oke. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Oke, baik, fokus. Terima kasih. Baik, di sini ibu akan membacakan sebuah cerita. Kalian dengarkan dengan seksama, ya. Tugasnya adalah menganalisis apa sih yang dirasakan sama si tokoh dalam cerita. Apakah dia merasa senang, sedih, takut, marah, kecewa, dan lain-lain, ya. Baik. Baik, ibu bacakan sebuah cerita. Kalian menyimak ya, menyimak mendengarkan. Judulnya adalah Hutan Merah, karya Fauzia. Matahari bersinar terik di Lampung. Sinarnya terhalang rimbunnya pepohonan, sehingga hanya menyisakan berkas tipis. Burung-burung berkicau seorang sedang menyanyikan lagu untuk kawan. Bunyi riang bunyi, sungai beradu dengan banyak sekali, berpadu dengan sambutan beberapa penghuni hutan yang lainnya. Ya, inilah tempat tinggal Bora, si anak gajah Lampung yang sekarang tengah asik bermain bersama teman-temannya di sebuah. Nama tokohnya di sini adalah seekor gajah Lampung yang bernama Bora. Ketika Bora menyeberang air ke arah Dodo, anak gajah lainnya, dengan belalainya, ia pun memakai nyaring. Sampai akhirnya kegembiraan mereka terpecah oleh bunyi bising dari sebelah utara hutan. Bunyi bising itu bercampur dengan deru sesuatu yang sama sekali tidak Bora kenal. Hei, lihat itu! Semua serentak menghentikan kegiatan mereka dan menengok ke langit yang bertujuh Dodo. Asap hitam tebal yang membumbung tinggi dari sana. Asap itu semakin tebal dan terus meningkat. Kemudian fenomena aneh yang baru pertama kali mereka saksikan selama ini mereka tahu langit selalu berawan biru, berwarna biru ya, yang sangat cerah. Jadi tokohnya itu baru melihat sekumpulan awan tebal yang sangat gelap ya. Semua serentak menghentikan kegiatan mereka dan menengok ke arah langit bertujuh Dodo. Asap hitam tebal yang membumbung tinggi dari sana. Asap semakin tebal ya. Kemudian keringan hutan itu kemudian pecah saat Theo tiba-tiba datang sambil berkini. Hutan terbakar, hutan terbakar. Jadi peristiwa apa yang terjadi? Kebakaran hutan. Semua ikut merugi ketakutan. Hutan terbakar. Tempat tinggal mereka terancam terbakar. Bora, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Pipin berteriak sambil menarik belalai Bora dengan belalai. Tahu kan gajah belalainya di rumah. Jadi kan dari waktu itu dengan pakai tangan. Jadi pakai belalai. Nah kemudian suasana hutan yang tadinya damai tentram seketika menjadi neraka bagi semua hewan. Asap hitam pekat yang mulai menyelimuti seluruh hutan ini. Suhu udara mulai panas membuat mereka makin berteriak nyaring. Bora panik bukan main. Bora panik bukan main. Ya. Tapi waktu ketika Pipin masanya bergerak ke sana kemari mencari sosok ibu. Ya. Pipin, di mana ibuku? Tanya Bora. Ibu. Pipin tidak bisa menjawab karena dia tidak tahu di mana ibu Bora. Ibumu. Aku Bora lebih memang. Kemudian aku harus kembali ke sarang. Bora melepaskan belalainya dan belalai Pipin dan berbalik untuk menuju ke sarang. Namun sebelum Bora melancarkan kakinya itu, Pipin sudah menarik kembali belalainya. Ibu pasti sudah berada di depan bersama gajah yang lainnya. Bora menghiraukan ucapan Pipin lalu kembali meluruskan belalainya dan mencari sekuat tenaga menuju ke arah sarang. Bora, Pipin berteriak ke belakangnya. Bora sampai di dekat sarangnya berada dengan napas terengah.
kamunya. Ya, yang pipi. Tidak mau Bora, minta ke pipi. Ibu, aku akan menyelamatkan kamu. Jangan Bora, minta pipi. Ibu. Bora terus jauh menangis sama ibu. Ibunya yang sedang membakar itu jatuh dan kemudian menimpa tubuhnya untuk ayah ibu. Ayo Bora, kita harus pergi. Kata pipi. Sekali lagi, Bora mulai belakang saat ini sudah jauh dari sayangnya. Tak ada lagi hutan hijau dengan tumbuhan di sekelilingnya. Hutan hijau dan sekali dia kabumi sudah menjadi kamera yang sangat panas. Ya, baik. Siapa ini tokohnya? Bora, pipi, ibu. Terus, ada dulu. Enggak ada doa kepada si Bora. Nah, ini kejadian apa? Apa kejadian kebakaran hutan? Apa yang dirasakan si Bora? Terus panik. Ya, yang dirasakan Bora itu sedih. Terus dia panik karena cari sang ibu. Dan dia bingung juga bagaimana cara menyelamatkan sang ibu. Ternyata ibunya tidak sedih selama keadaan ibu terbakar dalam kebakaran hutan. Baik, ini sekilas tentang cerita kita mengetahui karakter dari sang tokoh ya. Jadi ada hubungannya ya dari si Bora itu sedih karena dia kebingungan juga untuk mencari sang ibu. Ya, kayak teman kita tadi ibu analisis kenapa sih si Cindy tadi merasa sedih karena dia bingung sama sang ibu. Ya, dari sisi dari mana? Baik, bentar lagi aku akan memberi kalian lagi 3 kelompok ya. Kalian akan menganalisis sebuah cerita lagi dalam bentuk FKBG. Kelompok kemudian nanti kalian akan mempresentasikan di dalam kelas. Baik, adik boleh masuk. Selesai semua ya, baik. Pembelajaran kita pada hari ini mempelajari tentang apa sih? Siapa yang mau coba menyimpulkan? Tunjuk tangan. Baik, Clarissa, hari ini kita mau belajar tentang apa, Clarissa? Tentang emosi. Tentang emosi diri kalian sendiri, ya, dan emosi dari tokoh di dalam sebuah cerita. Baik, bagian mana sih yang kamu suka dari pembelajaran hari ini? Oh, jadi Berli suka tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Baik. Kemudian Alam, bagian mana yang kamu suka atau bagian mana sih yang kamu tidak suka? Hah? Oh, kamu suka di bagian mencari karakter sebuah tokoh ya? Ya, gitu. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.